Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita sehat, tidak hanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan mudah-mudahan juga sehat kantongnya. Itu yang utama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya kita belajar sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar pada malam hari ini, kemudian apa yang nanti kita impi-impikan selama ini mendapatkan solusi dan kemudian bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Mas saya mau share screen sebentar. Baik, dengan judul tadi sehat prima di sepanjang usia. Kebetulan yang membawakan malam hari ini usianya sudah di usia yang sudah matang ya, sudah dewasa bahkan sudah menuju ya lansia gitu ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selama saya bergabung dengan PT BES kira-kira 1 tahun yang lalu sampai hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya selalu mengkonsumsi produk-produk dari PT BES dan alhamdulillah dari setahun yang lalu sampai sekarang saya belum pernah ke dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah saya sehat ya. Sehat, bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena memang saya masih aktif yaitu di persekolahan, sehingga untuk melakukan hal-hal yang ditunjukkan kita tidak mengalami hambatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang namanya orang sehat itu tentunya kalau kita lihat dari gambar yang tercantum di layar, Bapak Ibu kelihatan gambarnya? Terlihat. Lihat ya, alhamdulillah. Terlihat. Orang yang sehat dinyatakan sehat kalau kita lihat dari mukanya ya. Mukanya itu kelihatan cerah, ceria, senyum ya. Itu jadi seperti tidak ada beban. Nah, itu orang yang sehat yang kelihatan seperti itu, bukan sehat yang dibuat-buat, pura-pura sehat ya. Jadi sehat. Alhamdulillah sehat jasmani dan tentunya juga sehat rohani. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga kesehatan kita agar kita selalu sehat? Baik itu kalau kita sedang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah bersama keluarga, kita tetap tubuh kita tetap sehat ya. Nah, kalau kita ingin tubuh kita selalu sehat, antara lain ya tentunya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Kalau zaman saya sekolah dulu, itu di tembok-tembok sekolah, kalau ada namanya makanan sehat, dikatakan itu kita sebutnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Sekalipun kalau anak-anak sekarang ini tahu itu, tapi tidak terlalu bahwa itu penting gitu ya, tidak terlalu. Kalau zaman dulu kenapa itu sangat penting? Karena memang zaman dahulu itu perkembangan itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dahulu yang namanya makanan-makanan siap saji itu jumlahnya bisa dihitung. Sehingga tentunya kita susah untuk mencari makanan-makanan yang siap saji seperti itu. Tapi sebaliknya sekarang untuk mencari makanan 4 sehat 5 sempurna itu justru kebalikannya. Lebih sulit dibandingkan mencari makanan-makanan junk food atau makan cepat saji itu ya. Itu lebih gampang dibandingkan mencari makanan 4 sehat 5 sempurna. Saya di sekolah sering mencoba. Saya sajikan, ini di sebelah saya ada sayur bayam, di sebelah sini ada mie rebus. Mana yang kalian pilih? 90% anak memilih mie rebus dibandingkan sayur bayam. Padahal kita tahu sayur bayam lebih sehat dibandingkan dengan mie rebus. 90% memilih mie rebus. Kenapa? Lebih enak Bu, lebih gurih, sayur itu tidak ada rasanya, katanya seperti itu. Padahal di dalam sayuran itu tentunya ada zat-zat yang tidak terkandung di makanan yang lain, terutama adalah vitamin mineral.
Karena tadi 4 sehat 5 sempurna kita mengingatkan lagi waktu zaman kita masih SD bahwa 4 sehat itu tentunya satu adalah nasi atau makanan pokok. Kemudian sayur mayur, lauk pauk, kemudian buah, dan kemudian sempurnanya karena ditambah dengan susu. Kan seperti itu, 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau yang sekarang ini justru makanan-makanan yang menunjukkan 4 sehat itu kemudian mulai dikurangin karena banyak makanan-makanan yang siap saji, yang tidak perlu mengupas misalnya buah, ya, itu sehingga dia lebih mudah memakan makanan yang cepat saji. Nah itu antara lain makanan-makanan itu harus gizinya seimbang agar tubuh kita itu sehat. Yang kedua, tadi bukan nggak boleh kita makan makanan yang siap saji, tetapi jumlahnya dikurangi lah, ya, agar nanti tidak terjadi efek-efek yang tidak diinginkan, ya. Jadi boleh, tetapi jangan terus-menerus gitu. Sehingga yang namanya sayur itu ya tetap ada, karena vitamin mineral itu justru adanya di sayur-sayuran dan buah-buahan, tidak didapatkan di makanan-makanan yang siap saji, ya. Oleh sebab itu, kita harus menghindari atau kalau misalnya yang sudah setua saya, itu harus sangat sedikit perbandingannya. Mungkin 10% junk food boleh, 90%-nya harus makanan sehat, agar kita tetap sehat dan juga awet muda. Kemudian kita juga menghindari makanan-makanan yang mengandung MSG, monosodium glutamat, atau micin ya, kalau orang mengatakan micin ya. Itu dikurangi juga karena itu efeknya juga kurang bagus. Kemudian juga mengurangi makanan atau minuman yang berwarna, ya, yang berwarna karena zat-zat yang digunakan untuk mewarnai makanan itu juga sangat berbahaya kalau itu tidak dikontrol. Artinya warna itu kadang pernah saya lihat di pasar-pasar warnanya menyala dan sebagainya, itu menggunakan pewarna-pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk pewarna makanan. Gitu. Kemudian untuk agar kita sehat, ya kita juga badan kita sehat, ya tubuhnya kuat, katanya badanku sehat, tubuhku kuat gitu ya. Penyanyian seperti itu harus kita dengungkan setiap hari, setiap saat ke anak-anak kita, agar dalam tubuhnya yang sehat dengan makanan-makanan yang sehat pula masuk ke dalam tubuh, dan nanti akan membentuk yaitu tubuhnya menjadi sehat. Selain sehat di dalam jasmaninya, tentunya juga sehat di dalam rohaninya. Ya, tentunya hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu tentunya harus yang halalan thayyiban, itu antara lain karena kita orang muslim tentunya harus memakan makanan yang halal, ya. Makanan yang halal mudah-mudahan nanti dalam tubuh kita akan menjadi energi, tenaga, dan kita tetap sehat, tidak mengalami sakit dan sebagainya. Nah itu untuk orang-orang yang sehat seperti yang digambar ini, bahwa orang yang sehat itu kelihatan dari mukanya. Apalagi kalau sehat kantongnya, itu kelihatan sekali dari mukanya. Wah, berseri-seri, cerah ya, tanggal muda, tanggal tua, nggak pengaruh. Kenapa dia sehat kantongnya? Karena selalu aktif di PTBS, kemudian mendapatkan ya, di sini apa namanya, dari ambasador itu mendapatkan uang yang nanti bisa digunakan untuk membeli motor, membeli mobil, dan juga membeli rumah yang gratis. Itu sehingga mukanya pasti cerah, tidak ada muka yang suntuk, wah tanggal tua, itu enggak berarti ya seperti itu. Baik, langsung ke sini ya sebentar. Di sini muncul di sini langsung di sini ada solusi sehat dari PTBS ya. Sebenarnya sebelum masuk ke BIMEK di sini saya akan menyampaikan dahulu untuk produk-produk yang ada di PTBS. Produknya itu produk-produk herbal yang sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena produk-produk di PTBS ini bahan-bahannya adalah semuanya bahan-bahan yang sangat bagus yang ada di Indonesia, yaitu terutama di hutan-hutan yang ada di Indonesia, kemudian diracik
oleh tenaga-tenaga ahli yang ada juga di Indonesia dan sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI dan sudah juga mendapatkan register dari BPOM. Sehingga tidak usah khawatir menggunakan produk-produk di PT BES ini, karena di PT BES ini semua produk-produknya sudah mengalami sertifikasi yang bagus sehingga bisa kita gunakan yaitu dalam keadaan kita sehari-hari. Tidak hanya sekali tapi bisa sehari-hari karena memang manfaatnya yang sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi kalau kita sehat, biar tubuh kita sehat, kita harus ada asupan energi atau asupan gizi atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu menjadi sehat. Antara lain di sini produk yang mau saya tunjukkan yang memang produk ini sangat luar biasa karena menjaga kesehatan kita dari dalam tubuh. Bapak Ibu kelihatan ini adalah LVN kolagen. LVN kolagen ini sangat bagus dikonsumsi baik oleh kita yang masih muda, yang dewasa maupun yang tua. Karena apa? Karena LVN kolagen ini berasal dari serbuk stroberi. Nah, kita tahu stroberi itu rasanya gak asam, vitamin-vitamin yang ada di dalamnya itu sangat banyak, ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Kemudian juga dari kolagen ikan, serat jagung, inulin, dan juga kalsium, dan juga ekstrak dari ganggang laut atau alga, apel, dan juga di sini ada lidah buaya. Oleh sebab itu, dengan meminum LVN kolagen ini setiap hari kita, maka sesuai dengan fungsinya, dia adalah merupakan antioksidan yang sangat bagus di dalam tubuh kita, karena kita tahu bahwa kita setiap saat itu terkontaminasi yang namanya zat-zat berbahaya, baik itu di udara ya maupun di lingkungan kita. Makanya kita perlu meminum serbuk kolagen, yaitu serbuk stroberi ini, yaitu untuk menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Dan juga ini juga bisa mengandung pewarnanya adalah pewarna dari stroberi, jadi tidak berbahaya. Perlu anti radikal bebas ini ya, di sini untuk menangkal radikal bebas dan juga untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, penyakit degeneratif itu seperti diabetes itu ya. Itu diabetes, paru, ginjal, dan sebagainya itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Nah, ini sangat bagus, oleh sebab itu Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan agar kita selalu sehat, ya bisa antara lain mengkonsumsi selain tadi asupan gizi, makanan, dan sebagainya ditambah dengan mengkonsumsi LVN kolagen. Kemudian yang kedua bisa juga untuk menjaga agar kita tetap sehat, yaitu dengan meminum Haspro. Haspro ini singkat ini namanya adalah Habatus sauda dan propolis. Kandungannya di sini Habatus sauda itu adalah suatu tanaman yang sangat bagus manfaatnya, bahkan disebut dalam kitab suci Al-Quran bahwa ada 5 jenis atau 6 jenis herbal yang disebut di dalam Al-Quran, antara lain yaitu Habatus sauda. Kemudian madu dari lebah, yaitu ada propolisnya. Propolis itu adalah dari cairan dari lebah. Kemudian ada minyak zaitun, kemudian ada kurma, dan ada jahe. Antara lain itu yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi Habatus sauda yang terkandung di dalam Haspro ini adalah sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita. Jadi di dalam Haspro itu kandungannya yaitu ada Habatus sauda, bipolen, propolis, dan juga ada gelatin. Dan di sini adalah merupakan obat yang sangat mujarab, ya. Bahkan sebelum saya masuk ke PT BES pada saat COVID, katanya Haspro ini laris manis sampai kosong, ya. Di pusatnya saja kosong karena saking lakunya untuk obat Haspro ini, ya. Jadi ini Haspro ya Bapak Ibu. Jadi untuk Haspro itu manfaatnya yaitu selain mengatasi keluhan-keluhan kesehatan, tadi menjaga kesehatan, juga untuk
manfaat untuk di jantung, ginjal, infeksi kanker, kista, dan sebagainya, penyakit-penyakit yang berbahaya dalam tubuh kita, insya Allah dengan kita bismillah menggunakan Haspro ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan dan sehat kembali. Dan juga terutama untuk lansia, ini biasanya untuk Haspro ini bisa mencegah penyakit Alzheimer ya. Alzheimer atau bahasa Indonesianya adalah pikun ya. Biar tidak cepat pikun, itu antara lain juga bisa menggunakan Haspro. Karena di dalam Haspro ini juga sumber gizinya terlengkap dan juga bagus untuk tulang juga. Nah, ini ada kolagen dan Haspro. Nah, berikutnya untuk kita menjaga kesehatan kita, agar kesehatan kita tetap prima, dari muda, dewasa, sampai tua kita tetap prima, ya karena yang namanya kesehatan itu memang sangat penting. Karena kalau kita tidak sehat, kita punya uang bermiliar-miliar, tapi tidak sehat. Kita bisa menikmati apa tidak, Bapak Ibu? Nggak bisa ya, nggak bisa kita menikmati. Oleh sebab itu, kita harus sehat terlebih dahulu. Kalau kita sehat, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, insya Allah itu bisa tercapai. Karena memang kita tubuhnya sudah sehat, sehingga kita bisa untuk melaksanakan atau mewujudkan impian-impian kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah kita hasilkan dari kita bergabung di PT BES ini. Amin. Pak Ibu, bagaimana? Apa kabar Bapak Ibu? Baik, merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya takut kalau cuma sendiri. Sama kalau ngajar Zoom saya sendiri apa enggak ya, saya tanya dulu. Oh, ternyata masih ada yang menjawab. Berarti saya tidak sendiri ya. Ada Pak Aib ya, itu juga menemani. Masih banyak, Bu. Ya, masih banyak Alhamdulillah. yang menemani. Hadir. Banyak, Bu, hadir. Alhamdulillah. Jangan sampai saya sendiri ya di sini. Terus. Ya. Alhamdulillah. Nah, sebentar kok. Hadir, Bu. Ada. Ya, alhamdulillah. Kok enggak urut ini, saya lagi nyari kenapa enggak urut. Hadir Putri. Ya, alhamdulillah Ibu, ada temannya saya, kita belajar bareng. Nah, Dari tadi disimak terus. iya, alhamdulillah. Iya, Baik, biar Bapak sehat. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita belajar sekarang tentang BIMEK. Itu gambarnya sudah ada, saya juga sudah menyiapkan BIMEK ya. Sebelum saya praktek tentang BIMEK, kita pahami dahulu bahwa BIMEK ini satu botol ini isinya 70 butir ya. Masing-masing butir itu 50 gram. BIMEK ini tentunya digunakan dalam tubuh kita, yaitu agar kita tetap sehat ya untuk sepanjang usia kita. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa yang namanya BIMEK ini kan tadi obat herbal. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa apa yang membedakan antara obat herbal dengan obat kimia. Pada saat saya belum mengenal yang namanya PT BES ya, dengan obat herbalnya atau produk-produk herbalnya yang sangat bagus, saya masih menggunakan obat-obatan kimia. Ya. Tapi seiring dengan pemahaman saya tentang produk-produk yang dihasilkan dari PT BES, ya, saya mulai bergeser dari obat-obatan kimia itu, kemudian saya menggunakan BIMEK. Ya, menggunakan BIMEK, menggunakan Haspro, ya, menggunakan produk-produk dari PT BES yang semuanya harus kita rasakan, harus kita coba. Apa sih manfaatnya sebenarnya masing-masing ini? Nah, untuk yang BIMEK ini namanya obat herbal. Obat herbal itu tidak seperti obat kimia. Begitu kita sakit perut, diminum obat kimia langsung sembuh. Kalau ini tidak. Obat herbal itu tidak menaikkan, menyeimbangkan. Fungsinya obat herbal itu untuk menyeimbangkan kerja organ-organ tubuh kita. Kalau kerja organ-organ tubuh kita itu seimbang, insya Allah semua kegiatan dalam tubuh kita tidak akan terganggu. Karena dalam tubuh kita itu seperti halnya sistem pemerintahan. Yang namanya sistem pemerintahan, kalau salah satu terganggu pasti akan mengganggu yang lain. Sama dengan tubuh kita.
Kalau kita sakit kakinya keinjek, yang mengaduh apakah kaki? Enggak ya, yang mengadu, aduh sakit itu adalah mulut kita, ya gitu. Sama, jadi kalau kita yang sakit di dalam tubuh kita pasti akan berpengaruh terhadap organ-organ yang lain yang ada dalam tubuh kita. Nah baik, untuk produk yang ini yaitu Bimek, yang dimana Bimek itu merupakan ekstrak herbal yang fungsinya sangat banyak. Yang antara lain di sini yaitu untuk proses regenerasi sel. Regenerasi itu adalah perbaikan. Perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Kenapa perlu diperbaiki? Karena sel itu mengalami kerusakan. Kalau nggak rusak tentunya nggak perlu diperbaiki. Nah, sel-sel yang rusak itu perlu diperbaiki dengan proses regenerasi. Berlangsungnya regenerasi biasanya pada malam hari pada saat kita beristirahat. Sehingga pada saat kita minum Bimek, ya tergantung dari gangguan apa yang kita alami, maka ada tata cara, ada waktunya, ada dosisnya, dan juga ada cara minumnya seperti apa. Dalam Bimek ini, yaitu herbal yang bersifat ada api, bersifat angin, bersifat air, dan bersifat tanah. Nah, di dalam tubuh kita ini, semua itu ada dalam tubuh kita. Kalau kita mengalami gangguan dari tubuh kita, kita lihat misalnya, ke sini dulu berarti ya. Gangguan dalam tubuh kita harus lihat dulu kandungan yang ada di dalam Bimek apa sih, sehingga kita bisa untuk menggunakan Bimek ini yaitu sesuai dengan aturan dan dosis yang ada. Bahwa di dalam Bimek ini kandungannya adalah merica, Pipernegrum fructus. Fructus adalah buah merica atau lada. Itu namanya herbal api, yaitu yang panas, api itu panas. Cabai Jawa, Piper retrofactum fructus, itu juga herbal api yang sifatnya juga panas. Kemudian gamat atau Stichopus hermani, ini herbal angin, ya. Jadi angin, kemudian purwaceng itu adalah air, dan pasak bumi adalah herbal tanah. Ya. Dari macam-macam herbal yang hubungannya dengan organ itu, maka kita akan tahu bagaimana kalau mengalami gangguan-gangguan pada herbal itu, karena masing-masing itu ada fungsinya antara lain ada 4, tapi masih ada fungsi banyak yang lain, yaitu untuk relaksasi, regenerasi, rilis, dan refungsi. Ini adalah fungsi untuk masing-masing agar rileks, agar terjadi perbaikan sel-sel dalam tubuh, kemudian agar bisa melepas kelelahan di dalam tubuh juga, dan juga refungsi untuk memperbaiki fungsi-fungsi dari organ yang mengalami penurunan atau mengalami gangguan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan masih menyimak. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan atau meminum ya Bimek ini sesuai dengan metode dari 4 unsur, yaitu yang disebutkan dari kalau Umi Elis yaitu metode pengobatan dari Ibnu Sina. Ini ada api, ada angin, ada tanah, dan ada air. Nah, kita akan satu-satu dulu. Yang pertama yaitu kalau untuk organ api. Organ api itu, bentar. Api di sini adalah kalau mengalami gangguannya yaitu pada daerah kepala sampai ke daerah dada. Ya, jadi organ api itu dari kepala sampai ke dada. Untuk menggunakan atau untuk meminum Bimek,
pada organ api yang mengalami gangguan di organ api, yaitu dari kepala sampai ke dada, maka biasanya kita atau dilakukan itu dengan membuka kapsulnya dengan sistem puyer. Nah, kapsulnya seperti ini, Bapak Ibu. Kapsulnya seperti ini, kemudian dengan sistem puyer berarti dibuka kapsulnya. Saya mau praktekkan, enak ya, saya belum pernah makan dengan sistem puyer. Ya, ini dibuka kemudian ditaruh di lidah kita. Ya. Ditaruh di lidah, saya mau mencoba. Harusnya kalau untuk metode puyer ini diminumnya harusnya pada saat masih ada matahari, tapi saya mempraktekkan saja. Saya minum dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengobatan hipnosina dengan metode puyer, yaitu untuk organ api, sekali lagi yaitu dari kepala, gangguannya sampai ke dada. Nah, itu bisa menggunakan metode puyer dengan dibuka. Enak kalau kita batuk langsung ke tenggorokan kita akan, karena ada panas-panasnya, ada mericaknya, ada cabai Jawa tadi, maka kemudian agak panas ini ya, kemudian diberi minum agar juga kita tidak flu misalnya sedang pilek, itu dengan metode puyer ini itu bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu metode dengan sirup. Ya, metode sirup itu ini dulu ya. Metode sirup kita siapkan gelas, kebetulan ini ada gelas kecil. Dengan metode sirup itu kapsulnya dibuka, kita coba satu kapsul saja. Satu kapsul, kemudian saya buka, masukkan ke gelas. Oke, jumlahnya ternyata isinya sangat banyak Bapak Ibu ini. Ya. Kemudian kita tuang dengan air. Air secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Cukup segini. Ini metode dengan sirup. Dibuka tadi satu kapsul dari Bimek, kemudian saya kasih air, kemudian ini tidak perlu diaduk. Ini untuk organ daerah angin, yaitu dari dada sampai ke pusar. Diaduk, Bu. Ya, diaduk Pak, bisa diaduk. Ya, baik, ini diaduk. Sendoknya belum siap sendok. Nah, kita aduk, kemudian nanti kita minum. Jadi untuk metode sirup ini seperti ini. Jadi kapsulnya dahulu dibuka, kemudian dikasih air secukupnya, kemudian diaduk dan kemudian bisa diminum. Nah ini juga diminumnya biasanya pada siang hari, yaitu pada saat masih ada sinar matahari. Ini metode sirup. Ya. Untuk yang ketiga, yaitu metode yang diminum langsung. Ya, kalau diminum langsung gampang. Biasanya dilakukan pada malam hari kalau mau tidur. Ini yaitu untuk organ air. Organ air itu dari pusar sampai ke kaki. Ya, itu organ air. Nah, cara minumnya biasanya kalau masih baru itu hanya satu kapsul saja. Satu kapsul pagi biasanya 2 kali 1 ya. 1 pagi dan 1 malam. Tapi kalau yang sudah terbiasa minum ini kurang ya biasanya saya minumnya 2. Biasanya minum 2 sebelum tidur dan langsung diminum karena ini adalah untuk organ air yaitu dari pusar sampai ke kaki. Bimeknya langsung diminum untuk relaksasi agar kita nanti malam tidurnya itu berkualitas ya, tidurnya pulas sehingga pada saat bangun badan kita tidak pegal-pegal, kita merasakan sehat dan bisa aktivitas sehari-hari tidak ada gangguan. Nah, ini untuk yang metode dengan peminum dari kapsul langsung. Kemudian satu lagi yaitu untuk organ tanah, yaitu yang membungkus tubuh kita, yaitu kulit. Kemudian hubungannya dengan peredaran darah atau yang ada di dalam tubuh kita.
ya. Itu dengan metode infus. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk metode infus. Saya contohkan untuk air, saya ngambil yang warnanya terang biar kelihatan. Kira-kira kalau saya waktu itu mendengarkan dari penjelasan Umi Elis Ratnasari untuk BMAC potensial. Kita mencontohkan bagaimana sih membuat BMAC potensial, yaitu dengan metode infus ya. BMAC dibuat infus, disiapkan dulu air, menurutnya air 250 cc atau kira-kira 1 gelas ini. 1 gelas ini kira-kira 250 cc, tadi saya sudah ukur. Nah, kita taruhkan ke sini, kemudian ditambah BMAC. BMAC-nya 2. BMAC-nya 2, kita buka dulu tutupnya. BMAC-nya 2, dimasukkan ke dalam botol. Saya akan masukkan BMAC-nya 2, sebentar. Satu, dua. Ini kalau hanya BMAC saja, ini BMAC-nya ada yang turun, ada yang masih mengambang di atas. Kalau cuma BMAC saja. Kalau BMAC potensial yang digunakan untuk orang yang mengalami stroke, yaitu stroke ringan ataupun mengalami stroke, itu air seperti ini ditambah BMAC 2, ditambah madu. Belum siap madunya. Jadi madu 1 sendok makan, biasanya madu dimasukkan ke dalam sini juga. Kemudian ditambah jeruk nipis. Irisan jeruk nipis kira-kira 3 iris yang diambil airnya saja dimasukkan ke sini. Ya. Setelah itu kemudian botolnya ditutup. Botolnya ditutup kemudian dikocok. Dikocoknya kira-kira 5-10 menit. Ngocoknya gimana? Sini. Jangan dikocok. Nggak keras ya, dikocok saja kira-kira 5-10 menit. Ini ya, ini kebetulan ada kakak saya di sini yang suka ikut terapi BMAC, saya minta ditemenin. Ya, ini dikocok seperti ini 5-10 menit ya, sampai istilahnya tercampur ya. Di sini BMAC dan juga madu tadi ditambah jeruk nipis sudah tercampur. Kemudian kalau sudah sampai 5-10 menit nanti ngocoknya, kemudian dibuka kembali, kemudian ditambahin air kembali, air 250 lagi, yang 1 gelas ini dimasukkan. Oke, dimasukkan seperti ini. Terus ya, dimasukkan, kemudian ditutup kembali. Membuatnya biasanya di sini di malam hari, membuatnya kemudian nanti diminumnya pada saat salat duha, kemudian sampai duhur diminumnya. Nah, tentunya biasanya kita sebagai seorang muslim melaksanakan salat duha, kemudian ini ada di sebelahnya sambil dibuka tutupnya, ya biar doa-doa kita atau yang kita panjatkan itu nanti dikabul oleh Allah SWT. Sehingga pada saat selesai salat duha, maka kemudian diminumlah larutan yang sudah kita buat tadi, infus tadi, diminum ya tidak sekaligus karena ini sampai 500 cc ya, itu diminumnya ya sampai 3 atau 4 kali sampai nanti duhur. Mudah-mudahan dengan seperti itu atas pertolongan Allah SWT, doa-doa kita untuk kesembuhan, untuk agar organ-organ dalam tubuh kita normal kembali, mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, itu untuk metode cara kita minum, yaitu BMAC, yaitu dengan melalui 4 cara, karena di sini BMAC itu di dalamnya mengandung organ api, angin, air, dan juga tanah. Ya, itu caranya. Jadi yang satu dengan puyer langsung ditaruh di lidah, yang kedua dengan dibuat menjadi sirup, yang ketiga dibuat untuk diminum langsung, dan yang keempat dibuat infus ya. Itu antara lain yaitu untuk cara meminum BMAC ya. Dan kita untuk menjaga kesehatan selalu yaitu kita gunakan produk-produk yang sangat bagus dari PT BES ini,
yang mudah-mudahan dengan kita menggunakan obat-obatan ini ya, dan juga tentunya biasakan sebelum kita meminum obat-obatan ini kita membaca Fatihah dahulu, kemudian bersalawat pada Nabi dan langsung baru kita minum. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita berusaha ya secara duniawi minum minuman obat dan kita mohon pertolongan Allah untuk menyembuhkan apa yang kita keluhkan dari tubuh kita sehingga kita sehat kembali seperti semula. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Ya, baik. Ya. Ada lagi yang saya temukan yaitu untuk BMAC ini yang digunakan untuk Barqiata sehat sepanjang usia. Kalau kita mau mengetes apakah saya itu mengalami sakit ataukah sehat-sehat saja, katanya dari BMAC itu bisa digunakan untuk apa ya? Apakah saya benar-benar sehat gitu ya dengan merasakan rasa BMAC. Karena rasa BMAC itu ternyata seperti kalau saya di sekolah dulu diajarkan untuk merasakan penil ya, apa itu namanya? Oh, Mas, yang untuk merasakan seseorang merasakan rasanya pahit, ternyata dia merasakan biasa-biasa saja gitu ya. Sama ini bisa digunakan juga untuk BMAC ini untuk merasakan rasa BMAC dengan cara dibuka, kemudian kita rasakan apa rasa BMAC. Nah, kalau rasa BMAC itu dikatakan pedas, berarti kita mengalami gangguan di organ api, yaitu antara kepala sampai ke dada. Jadi bisa kita ngetes nanti di rumah masing-masing, BMAC kita buka, kemudian kita rasakan sedikit. Kemudian minum dulu, nanti merasakan lagi. Kalau kita merasakan BMAC itu rasanya pahit, nah rasanya pahit, itu berarti gangguannya ada di organ angin, yaitu daerah dada sampai ke pusar. Kemudian kalau kita merasakan BMAC itu rasanya manis atau asin, gangguannya adalah di organ air, yaitu daerah pusar sampai ke kaki kita. Nah, kalau terasa asam, BMAC dirasakan, oh rasanya asam, ya. Itu ternyata menurut pengobatan Sina gangguannya di organ tanah, yaitu di daerah pembuluh darah, di kulit kita, ya, di dalam organ tubuh kita bagian dalam, gitu ya. Udah. Nah, kalau terasa nano-nano, katanya kita pernah merasakan permen nano-nano asam manis, asam manis, apa sih? Asam manis itu ya, nano-nano itu berarti kita sehat. Nah, kita merasakan masing-masing kita apakah tubuh kita sehat ya. Kita dengan tes untuk merasakan rasa dari BMAC tadi. Nah, itu Bapak Ibu yang kita pelajari dari BMAC. Nah, ini kalau kita mengkonsumsi BMAC diusahakan paling lambat jam 10 malam. Berarti habis seminar ini kalau memang meminum BMAC nanti jam 10 terakhir minum sehingga nanti kalau kita tidur maka nanti di dalam tubuh kita akan terjadi proses yang dilakukan oleh BMAC antara lain untuk relaksasi, untuk regenerasi dan mudah-mudahan pada saat bangun kita sudah terasa nyaman kembali, tidak pegal-pegal dan sebagainya. Nah, biasanya juga untuk BMAC ini tidak diminum sendiri, tapi dikombinasi dengan produk-produk yang lain, ya, bisa dengan Haspro, bisa dengan kolagen, ya, atau bisa dengan obat yang lain untuk tergantung dari apa yang dikeluhkan. Nah, seperti yang ada di sini, di dalam ini ada terapinya. Dilakukan untuk herbal air bisa ditambah dengan spirulina. Spirulina ini adalah ganggang biru yang ada di laut, hidupnya di laut dan di sini bisa digunakan untuk terapi juga karena dia terkandung dalam LVM Slim, yaitu spirulina sendiri ada, tapi juga LVM Slim itu juga ada spirulinanya. Kemudian untuk tulang biasanya dikonsumsi dengan susu yang terdapat di dalamnya, yaitu susu
Evitgo atau susu kambing seperti ini juga bisa membantu di tulang dan juga kalsi. Nah, kalsinya kalsi itu juga bisa digunakan untuk tulang. Terutama untuk kalsi ini memang spesialis untuk tulang yang bagus bagi saya, terutama yang sudah berusia ini, menggunakan LVN kalsi seperti ini paling tidak 1 sehari ya. Di sini ternyata dirasakan rasanya itu sangat enak di tulang, bahkan yang biasanya nyeri di daerah lutut ya, nyeri di daerah lutut itu kalau kita jalannya datar nggak apa-apa, tapi begitu jalannya naik atau turun itu akan terasa. Tapi dengan alhamdulillah dengan meminum LVN kalsi ini insya Allah bisa membantu Bapak Ibu yang sering ada gangguan nyeri di lututnya, itu bisa dengan menggunakan LVN kalsi ini. Dan kalau untuk Evitgo juga bisa, karena Evitgo juga susu, ini bisa juga ke tulang, tapi terutama kalau Evitgo ini bisa yaitu untuk daerah lambung, ya daerah lambung. Apabila Bapak Ibu mengalami gangguan di lambung, misalnya karena habis makan rujak yang pedas, ya karena saking aksinya makan rujak itu kalau belum habis itu tidak akan berhenti, maka kemudian bisa juga terasa sakit nyeri di lambungnya bisa dibantu dengan minum Evitgo ini. Ya, minum Evitgo yang hangat-hangat, kemudian nanti di dalam lambung kita akan terasa nyaman dan bisa makan makanan yang lain setelah kita meminum Evitgo ini. Jadi semua produk-produk dari PT BES itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan kita bergabung di PT BES dan juga bisa memanfaatkan peluang bisnisnya ya, sehingga kita bisa dari produk-produk ini baik dari skincare-nya, kemudian juga dari pupuknya maupun dari obat-obat herbalnya. Mudah-mudahan kita bisa mempunyai peluang bisnis dan juga bisa untuk digunakan sendiri, digunakan dengan cara PCA nanti untuk mengajak atau kita setelah tahu manfaatnya, kita pakai produknya, kita tahu manfaatnya, dan kita bisa cerita ke orang lain, dan ada juga peluang bisnisnya, dan kita bisa mengajak orang ke pertemuan-pertemuan. Nah, ini. Fungsi tadi memperbaiki organ, yang itu sudah untuk kulit, rambut, dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan pada hari ini masih ada yang mau sampaikan, yaitu untuk kesehatan tadi, kalau kita sehat dari dalam ya, dengan meminum minuman antioksidan ya, minum susu dan sebagainya, kita juga harus sehat dari luar. Karena luar biasa kalau kita sekarang ini berada di luar rumah. Di luar rumah itu suhu kalau siang itu sampai 38 derajat Celcius. Sehingga saya di sekolah pun pakai AC pun terasa gerah ya, pakai kipas, pakai AC itu masih gerah ya. Oleh sebab itu kalau kita keluar lingkungan ya, memang untuk menghindari sinar matahari yang mengandung sinar UV atau ultraviolet, itu kita biasanya secara alami kalau panas ya udah pakai payung. Nah, tapi kalau pakai payung susah, ya sudah kita pakai topi ya, topi yang lebar, apalagi kalau kita sedang main ke laut, biasanya kita pakai topi, pakai kaosnya atau bajunya itu yang panjang, apalagi di tangannya harus pakai kaos tangan agar kita tidak terpapar sinar UV ya. Paling tidak kalau sinar UV mengenai kulit kita memang efeknya tidak langsung, oh pasti langsung kena kanker, tidak. Jadi pasti dari yang kecil dahulu atau dari yang ringan dahulu ya. Yang ringan dulu kita gosong kulitnya. Kalau kita nggak pakai kaos tangan, kita mengendarai motor dalam jarak yang jauh dan panas, pasti nanti akan ada bedanya. Coba Bapak Ibu kalau mengendarai motor, dilihat antara tangannya dengan yang tertutup dengan yang terbuka, itu pasti ada bedanya. Ya, di sini agak putih, di sini kok agak hitam gitu ya. Nah, antara lain itu pasti gosong yang pertama kalau terkena sinar matahari. Yang berikutnya mungkin kulitnya kemudian mengalami kerusakan, lama-lama kok keriput. Kenapa kulitnya kok keriput gitu ya? Karena memang terpapar sinar UV tadi, tingkatannya seperti itu. Kemudian selnya mati.
Nah, berarti selnya mati harus bagaimana kita menjaganya? Kalau itu kulit, menjaganya ya tentunya dengan menggunakan penutup yang alami tadi dengan menggunakan kaos tangan, ya, dengan memakai pakaian yang panjang, menggunakan topi, kalau mata menggunakan kacamata, ya. Kalau kita menghindari sinar matahari seperti itu, tapi Bapak Ibu kalau melihat orang-orang bule, nah, orang-orang bule ke Indonesia itu kenapa bayar mahal-mahal? Justru dia pengen kulitnya bagus seperti kulit orang Indonesia, ya. Karena apa? Karena di sana tidak ada matahari yang sangat terik seperti di Indonesia, dia tidak ada. Jadi bayar mahal, dia kira kulitnya bisa berubah dengan kita. Ternyata kan tidak, paling gosong saja habis itu hilang, nggak berubah kulitnya karena memang dia tidak punya pigmen. Nah, itu gunanya. Jadi kalau kita punya pigmen seperti kita ini, kalau berjemur tambah hitam. Tapi kalau orang bule berjemur, ya paling kemerahan saja, nanti malam selesai, besok tetap kembali seperti semula. Jadi makanya kita kalau di laut ya tetap harus menggunakan penutup agar kita tidak terpapar, ya, terpapar sinar matahari yang mengandung sinar UV tadi. Nah, kemudian kita gunakan apa lagi? Di sini banyak sekali produk-produk skincare dari PT BES yang bisa kita gunakan untuk menghalangi atau untuk mencegah agar kita tidak terpapar sinar matahari yang mengandung UV itu lebih banyak lagi. Kita gunakan misalnya ada body lotionnya yaitu Glow dan Brightening itu ada. Kemudian ada serum glowingnya bisa kita gunakan. Kemudian ada LVN Intensive Day Care Cream ini bisa kita gunakan juga ini, ya, untuk mencegah paparan dari sinar UV tadi. Jadi sehat kita dari kulit sampai ke muka sampai ke dalam organ tubuh semua produk-produknya sudah dibuat oleh PT BES sehingga kita bisa menggunakan produk-produk itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan produk-produk dari PT BES selain tubuh kita semakin sehat, mukanya semakin glowing, ya, kantongnya semakin tebal, gitu ya, dan mudah-mudahan kita sehat jasmani dan sehat rohani, ya. Jadi kita tidak stres lagi, ada yang nagih hutang dan sebagainya, sudah nggak stres karena kita sudah kantongnya udah tebal, ya, sudah tidak ada yang nagih lagi. Paling kalaupun ke rumah ada sumbangan yang memang jatah kita harus memberikan sumbangan seperti itu, ya. Ya barangkali itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat saya memberikan paparan atau ada kesalahan, ya. Mohon maaf lahir batin itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan bisa juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang membutuhkan yaitu hal-hal yang bermanfaat dari produk-produk yang sudah diberikan oleh PT BES. Ya, demikian saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliati Butar-Butar. Monggo Bu Yuliati. Iya, terima kasih Bu Triwinati. Bagaimana Bapak Ibu? Supaya jadi sehat, sudah dijelaskan sama Ibu ya. Demikianlah. Luar biasa. Saya mau Demikian Keren, Bapak keren. Ibu, materinya ya pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu Hajah Triwinati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sehat itu kita jaga pola makan juga. Jadi harus kita jaga. Terus sehat itu harus sehat luar dan jasmani, rohani, dan lebih utama tuh sehat kantong ya Bapak Ibu. Kalau kantong kita sehat, kita pasti dah ceria selalu, senyum selalu ya kan Putri? Iya, betul Ibu. Bapak Ibu, bagi yang pengen ini yang ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Bisa melalui chat atau melalui on cam. Kalau ada yang mau sharing-sharing, dipersilahkan berbagi ilmu. Kita di sini sama-sama belajar ya, semuanya Bapak Ibu.
Silahkan bagi yang sharing atau yang mau bertanya, kami persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Yuliti Putar-Putar. Waalaikumsalam Umi Bu Kalsum. Hajah Triwinarni, Masya Allah, tabarakallah, keren. Ya, Keren. keren banget Baik. ini Ibu Jadi, Hajah Triwinarni, komplit. Pokoknya sudah sangat jelas banget penjelasan dari Bu Hajah Triwinarni. Keren banget deh ya, Bu Yuli Butar-Butar juga keren banget, mantap. Nah ini Umi tadi barusan jajal lagi, nyoba lagi, dibuka BIMAX-nya ini barusan, ya Umi buka nih masih ada sisa sedikit ya. Sebagaimana tadi disampaikan sama Bu Hajah Triwinari, coba dites ya. Dulu pernah ngetes, sekarang pengen tes lagi, icip-icip lagi ya. Biasanya asal ngerasain udah gitu, nggak terlalu ngehin rasanya apa. Tadi coba diteliti lagi. Ternyata rasanya Umi merasakan rasanya ada pedesnya nih Bu Haji. Ada pedes, ada pahit, ada asam. Nah, tapi nggak ada rasa manis, asin nggak berasa. Yang rasa itu pedas, pahit, ya asam. Nah itu. Terus Umi rajin cek darah sebulan sekali Bu Haji. Barusan kemarin ngecek, kolesterol bagus, alhamdulillah. Gulanya bagus, alhamdulillah. Tapi asam uratnya tinggi Bu Haji. Ya Masya Allah. Sama katanya ada pengentalan darah Bu Haji. Nah Umi minta solusinya dari Bu Haji dengan kondisi yang Umi rasakan ya. Kalau kolesterol bagus, gulanya bagus, cuman asam urat ya tinggi sama pengentalan darah. Nah solusinya produknya misalnya minum BIMAX, bagaimana caranya? Ya, terus produknya apa saja supaya Umi lebih mantep lagi nih. Kalau minum mah wah udah tiap hari, cuman kalau dikasih tahu Bu Haji ini kita lebih ini lagi Uminya. Ya, dan pantangan-pantangan mungkin harus ada yang dipantang, makan apa. Umi mohon petunjuk dari Bu Hajah Triwinarni. Terima kasih Bu Haji dan Ibu Yuli Butar-Butar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umi, yang sehat selalu. Gimana itu Amin. Putri? Gimana tuh, langsung dijawab ya. Katanya Umi Kalsum, asam urat, terus pengentalan darah. Apa aja tuh BIMAX? Alhamdulillah Umi, jadi malu saya mau jawab, kan saya berdirinya ke Umi. Umi aja dah sehat banget ya. Ya Umi aja sehat walafiat, di mana-mana selalu semangat. Itu ya semangatnya yang kita tiru ya. Sekalipun masih di jalan, tadi saya lihat masih di jalan itu. Iya. Sudah mulai Masih di jalan Bu tadi. Ya, sekarang alhamdulillah sudah sampai rumah. Luar biasa Umi. Ya. Baik, jadi Umi usianya udah 46 ya Mi ya. Alhamdulillah. Betul Bu, gulanya 46 ya. Gulanya bagus, alhamdulillah. Tadi kemudian kolesterolnya bagus ya, alhamdulillah bagus. Hanya asam uratnya tadi ya. Nah, jadi asam urat itu gangguan terjadi dalam tubuh kita memang bisa dirasakan ya. Kadang-kadang di tangan kita itu cekot-cekot gitu ya, di kaki dan sebagainya itu terasa kalau memang asam uratnya tinggi. Biasanya kita tahu asam urat itu larut dalam air. Kalau secara alami memang kita banyakin minum air karena yang namanya asam urat itu nanti bisa dilarutkan dengan air yang kita minum. Banyak minum air akhirnya lama-kelamaan akan berkurang, tapi tidak sembuh dengan total. Oleh sebab itu dengan kita minum air putih ya, air putih itu terutama minimal 2 liter sehari, minimal itu. Minimal 2 atau 2,5 liter per hari. Di samping itu kita karena asam urat itu kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung zat purin ya. Purin itu dari golongan pemecahan protein ya, dari purin itu. Zat purin itu adanya di dalam jeroan, emping, kacang tanah, petik, jengkol, toge, kol, daun singkong, kangkung. Nah, itu adalah makanan-makanan yang mengandung purin. Jadi dihindari Mi, sementara dikurangi lah ya. Dikurangi makan jeroannya,
makan ping melinjonya kalau cuma dikit 2-3 nggak apa-apa, tapi kalau stoples ya itu bisa berakibat. Kacang tanah, petik, jengkol, semur jengkol juga dihindari. Oke, kol itu antara lain untuk dihindari agar asam urat kita nanti normal. Dan untuk produk dari PT BES yang pas untuk asam urat ini, ya, itu biasanya dengan menggunakan BIMEK. BIMEK-nya 2x1, ya, 2x1 yaitu pagi sama malam. Biasanya dimakan setelah makan. Kemudian kolagen juga sama 2x1 setelah makan. Kemudian juga Haspro, biasanya pakai BIMEK, kolagen, dan Haspro. Itu untuk menjaga agar dalam tubuh kita asam uratnya nanti akan kembali normal. Dengan adanya kolagen tadi yang berasa asam, kemudian ada BIMEK, ya, ada juga Haspro, perpaduan 3 itu mudah-mudahan bisa mengurangi asam urat yang ada dalam tubuh kita. Sampai berapa nih asam uratnya? Asam uratnya sampai berapa itu? Lupa Umi, ada sih di foto. Iya, Iya, keluhan di tergoda dada itu. kacang Bu. Sering kalau ngeliat kacang tanah tuh ya, digoreng, suka makan itu. Ya, nggak apa-apa sih, tidak harus dihindari sama sekali nggak makan, tidak. Tetapi ya dikurangi gitu, jangan kebanyakan gitu, bagi-bagi sama temennya gitu. Jadi makannya jangan kebanyakan biar dibagi sama temennya atau sama tetangga gitu ya. Jadi itu yang dihindari, Mi, terutama jeroan, emping ya gitu ya, toge, kol dan sebagainya itu dihindarin, dan konsumsinya untuk BIMEK 2x1, kolagen dan juga Haspro. Mudah-mudahan bisa membantu karena asam urat itu biasanya terasanya di tangan dan di kaki ya. Berarti itu adalah asin tadi ya, asin adalah di organ air. Berarti organ air itu kita pakainya bisa dengan langsung diminum saja, tidak usah pakai diinfus ataupun dipuyer. Jadi langsung diminum aja dari kapsulnya, Mi, langsung. Kemudian kolagen, tentunya kalau kolagen ya dilarutkan di air yang seperti biasa Umi. Padahal Umi udah minum kolagennya udah luar biasa, botol gede itu kolagen isinya semua ya. Ya. Berarti lebih banyak makan makanan yang mengandung zat purin yang dikurangin ya. Kolagen Umi bagus Bu dan Winarti, ya, Umi banyak makan empingnya. Umi banyak iya. makan empingnya Iya, ya, Mi. makanya kalau Iya, kok dibawa ke tahu sih. seminar empingnya, mudah-mudahan asam uratnya sembuh gitu, karena bisa berbagi sama yang lain. Gitu. Barangkali itu. Ya Umi, mohon maaf kalau salah, itu jawaban saya. Saya sambil baca-baca di 40 penyakit populer itu yang dari Bapak Haji Muhammad Asep Bruder, itu dari situ belajarnya. Barangkali itu Umi, mohon maaf, barangkali bisa membantu itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Haji, keren banget pokoknya Bu Haji udah komplit. Siap Bu Haji pantangannya. Ya, dikurangin katanya. Terima kasih banyak Bu Haji Tri dan Ibu Yuli Butar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya. sudah menjawab ya Umi. Iya. Ini siapa lagi ya Bapak Ibu? Di chat ada nggak ya Bu? Putri, kalau gitu Barangkali saya, chat masih ada enggak? ya coba dulu. Buka chat. Iya dulu buka Saya, dulu ya. Bu. Ya, yang Oh iya langsung, Bu. silakan. Ya, terima kasih Bu Haji, Yuli. Alhamdulillah, Ibu Prosenter, mohon luar biasa banget. Penjelasannya luar biasa, kayak dokter. Iya, Dokter benar. beneran jangan-jangan. Iya. Alhamdulillah. Dokter yang kemudian merangkap sebagai seorang guru. Iya. Aduh, Luar belajarnya biasa. dadakan itu Pak, bisa baca dulu. Ya, bagaimana Pak Samroni? Iya. Baik, terima kasih. Saya punya saudara. Badannya sih badannya memang lebih gede sedikit dibanding ukuran tingginya. Jadi dia melebar gitu. Nah, masalahnya dia punya gulanya cukup tinggi, namanya Pak Muhammad Dhani. Kebetulan orangnya hadir di sini tapi dia malu. Nah, mungkin secara lebih detail dia akan menjelaskan kira-kira keluhannya seperti apa. Diabetesnya menurut kita sih, diabetesnya itu ukurannya mungkin di atas 230-an kali. Nanti mungkin bisa diperjelas sendiri oleh Mas Muhammad Dhani.
sehingga bisa ditentukan apa saja konsumsi herbal yang akan diambil oleh dia. Itu yang pertama, Pak Haji Muhammad Dhani. Kemudian saya juga punya saudara perempuan, Bu. Usianya 54-an. Kalau tadi Mas Muhammad Dhani itu usianya masih muda, Bu. Masih muda, sekitar 49 ya. Nah, ini saudara saya yang perempuan ini kolesterolnya cukup tinggi, Bu. Beberapa kali minum obat dari dokter, tapi kebetulan juga nggak turun kolesterolnya itu. Dan sempat kakinya bengkak ya, Bu ya. Ini mohon solusi Ibu Haji, kira-kira jenis apa saja herbal yang kita miliki ini untuk bisa dikonsumsi oleh dia. Terima kasih Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani mungkin mau ngasih itu testimoni apa sakitnya Mas Dani? Silakan. Oh iya, Iya, kasih banyak Mas Jamroni sudah diajak gabung ke apa? PTBes. Dan paling saya cuma kebetulan penyakit saya ini penyakit yang mayoritas orang-orang Indonesia miliki, diabetes. Ya. Itu cocoknya saya mengkonsumsi dari produk base ini yang mana, Bu? Atau mungkin ada masukan yang lain gitu. Karena gula saya ini nggak bisa di bawah 200. Paling itu 286, tinggi bisa sampai 800 lebih. Oh. Jadi tinggi banget. Luka dikit susah sembuhnya gitu. Gula basah ya, Pak? Iya, betul. Itu yang ini. Udah, Pak? Itu aja pertanyaannya, Pak? Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, iya. Bu Tri, bisa langsung dijawab, Bu Tri? Ya. Baik, saya akan mencoba ya. Saya bukan dokter ya, tapi berusaha untuk mencoba untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zamroni dan juga Pak Dhani ya. Penyakit diabetes atau yang disebut dengan kencing manis ya, atau diabetes mellitus atau kencing manis, karena di sini diabetes atau kencing manis itu kenapa sampai terjadi, karena adanya gangguan gangguan kelenjar endokrin Fungsi atau pankreas ya, Bu? kelenjar pankreas. Pankreasnya itu mengalami gangguan, artinya tidak bisa membuat hormon, yaitu namanya hormon insulin secara sempurna ya. Jadi yang harusnya tadinya masih normal kemudian mengalami penurunan fungsi sehingga insulin yang dihabiskan atau yang dihasilkan tidak mencukupi untuk mengubah gula yang ada di dalam tubuhnya itu menjadi energi gitu. Sehingga terjadi penumpukan gula karena memang hormon insulin yang dihasilkan tidak cukup untuk merubah gula yang ada di dalam tubuh untuk dijadikan energi. Nah, untuk orang yang mengalami diabetes, terutama tadi biasanya kalau kita ngukur gula darah, itu biasanya yang normal itu pada saat sudah makan itu di bawah 200 ya, di bawah 200. Tapi tadi saya mendengar dari Pak Dhani itu gulanya selalu lebih tinggi dari ukuran normal gitu ya, lebih tinggi dari ukuran normal. Makanya yang harus dilakukan yang pertama yaitu harus menjaga pola makan. Pola makan dianjurkan kalau sudah sampai seperti itu bisa mengkonsumsi nasinya tidak nasi putih tapi menggunakan nasi beras merah ya, nasi merah. Kemudian diperbanyak gerak. Jadi jangan habis makan kemudian tidak gerak ya. Jadi setelah makan dalam jarak berapa dan juga jangan langsung tidur.
biasanya kita gerak, apakah olahraga di pagi hari, jalan pagi, ya, kemudian juga bisa jalan sore. Itu kita yang penting tubuh kita gerak, jangan diam saja setelah kita mengkonsumsi makanan yang berat. Jadi jaga pola makan, diusahakan bisa makanannya selain nasi putih dialihkan bisa ke nasi merah, kemudian olahraga, ya, olahraga. Di samping itu tentunya kita harus apa ya? Harus dalam tubuh kita itu dibuat senang gitu ya, dibuat senang, kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, atas ridho Allah, sehingga kita menjalani hidup itu tidak apa ya, tidak nggak enak gitu ya, nggak senang gitu ya, tidak bahagia gitu. Diusahakan kita bisa berbahagia atau bahagia. Pola makan, kemudian olahraga, kemudian tentunya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk produk yang diberikan atau produk yang bisa dikonsumsi dari PT BES itu disahkan adalah BIMEK. BIMEK ini 2 kali 1 setelah makan, jadi 1 pagi, 1 malam, gitu atau sore setelah makan. Jadi 1-1 saja. Karena masih baru digunakan 1-1. Kemudian BIMEK itu nanti akan setelah makan akan memperbaiki pankreas dan juga bisa mengencerkan darah kita. Jadi darahnya tidak kental, darahnya bisa encer. 2 kali 1 saja pagi dan sore setelah makan. Kemudian bisa juga ditambah dengan pagi sore mengkonsumsi Evitgo atau susu kambing. Susu kambing itu bisa 2 saset, 1 pagi juga 1 sore. Ya. Mudah-mudahan dengan pola makan yang teratur, kemudian dengan kita berolahraga, kita selalu bersyukur ya atas nikmat yang diberikan Allah dan juga dibantu dengan mengkonsumsi BIMEK 2 kali 1 ya setelah makan dan juga Evitgo 2 kali 1 maka mudah-mudahan sambil juga sebelum kita meminum BIMEK maupun meminum Evitgo kita berdoa sama Allah SWT dengan membaca Fatihah dan sholawat dahulu. Kemudian baru kita minum produk BIMEK-nya dan juga Evitgo. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa kita. Kita sembuh seperti semula tapi berangsur-angsur ya Pak ya. Jadi nggak minum sekali 2 hari. Kok masih gula saya masih tetap aja seperti ini. Tidak seperti itu. Karena yang namanya obat herbal itu fungsinya tidak menurunkan, menaikkan, tetapi menyeimbangkan gula. Yang terlalu tinggi diturunkan agar seimbang, yang terlalu rendah akan dinaikkan. Sehingga kalau gulanya itu seimbang, insya Allah faktor ataupun kerja dari sistem yang ada di dalam tubuh kita juga akan mengalami kesempurnaan, keseimbangan. Jadi yang seimbang itu yang bagus. Jadi tidak langsung, tetapi tentunya ditunggu prosesnya mungkin sampai habis dalam 1 botol, baru nanti perubahannya apakah ada 20 hari minum, dan setelah itu sampai habis 1 botol. Karena kalau 1 botol ini isinya 70, ini berarti untuk 35 hari. Nah setelah habis meminum itu dicek kembali. Apakah setelah minum dan sebelum minumnya itu ada perubahan. Mudah-mudahan sambil kita minum juga dengan zikir juga pada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Seperti itu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab, memberikan solusi. Jadi pola makan tetap diatur, olahraga, kemudian bersyukur dengan meminum BIMEK dan Evitgo setiap hari 2 kali 1. Kemudian satu lagi tadi kakaknya ya Pak, tadi kakaknya yang menderita kolesterol Bu. ya. Kolesterolnya Iya, tinggi. Bu, betul. Nah, kolesterolnya tinggi katanya. Kalau kolesterol tinggi itu namanya hiperkolesterol. Yaitu biasanya dan juga lemak darahnya juga tinggi. Sehingga darahnya biasanya kental, kemudian sering nyeri di dada, sesak, pusing, vertigo, dan sebagainya. Itu biasanya menyambung ke sana kalau kolesterol. Untuk kolesterol tentunya sama dengan tadi penyakit diabetes, makanannya dijaga juga ya, makanannya dijaga, terutama yang mengandung lemak dikurangin ya. Kalau bisa tidak memakan daging merah ya, daging merah itu yang berkaki 4 ya, sapi, kambing, kerbau dan sebagainya itu dikurangi, bahkan kalau bisa dihindari.
Kemudian makanan yang berlemak, yang lemaknya tinggi juga bisa dihindari, goreng-gorengan gitu ya, itu dikurangi. Banyak minum Enak air banget itu, putih, Bu. banyak minum air putih, olahraga itu yang rutin 2 kali sehari, misalnya mau jalan kaki, mau olahraga apa, itu dilakukan. Dan hindari juga makanan yang mengandung coklat, Pak. Coklat, minyak kelapa, itu dihindari. Yang mengandung minyak, berarti gorengan kan mengandung minyak, ya itu dikurangi. Sedangkan produk yang diusahakan untuk diminum biasanya adalah Haspro. Haspro, LVN Slim, sama kolagen. Haspronya 2 kali 1 tetap pagi, sore, setelah makan semuanya. LVN Slim 1 saja, setelah makan biasanya malam hari ini LVN. Kemudian kolagennya juga 2 kali 1. 2 saset ya Pak ya, 1 pagi, 1 sore. Haspronya 2 kali 1 juga. Kemudian LVN Slimnya 1 saja setelah makan, misalnya di malam hari. Jadi nanti akan menyebabkan lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah kita itu nanti akan mulai rontok dan nanti akan dibuang melalui kotoran yang kita keluarkan. Ya, mudah-mudahan membantu. Jadi Haspro 2 kali 1, LVN Slim 1 kali 1, kemudian kolagennya 2 kali 1 setelah makan semuanya. Mantap, Bu Haji. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, Luar sama-sama biasa, Pak. luar biasa. Mohon maaf. Matur suwun. Iya, iya. Oke, sami-sami Pak. Monggo. Mana Bu? Dicatat. Ya. Bu Yulia, masih adakah yang di chat? Saya belum buka chat. Monggo Bu Yulia, silahkan. Saya kembalikan. Karena asam ya, kapan bagian kolagen bagian asam lambung. Kolagen. Bu Yulia, ada yang di chat Bu Yulia? Dari Bu Armawati. Bu Yulia masih di mute? Masih di mute itu mic-nya. Dibuka dulu. Bu Yulia. Oke, oh ya. Iya. Ada Bu, ada nih di chat ya Bu ya. Mm-mm. Ya ini, ini dari AA. Saya jika minum kolagen dari siapa ya? Saya jika minum kolagen kadang-kadang batuk karena asam ya. Kapan bagus minum kolagennya Bu bagi yang asam lambung? Ini dari siapa ya Bu? Bu Armawati ya? Ibu dokter kayaknya. Bu Oh iya. dokter. Itu asam Iya. lambung. Oh, bisa Bu Tri, langsung Bu Tri dijawab dianya. Iya. Bentar dulu. Nyari ini dulu asam lambung itu kalau baik, itu pertanyaan yang bagus dari Bu Dokter ya, Bu Dokter Armawati Arti. Iya. Minum kolagen, kemudian suka batuk gitu ya. Kolagen karena asemnya itu gitu Bu. Asemnya kali ya. Minum kolagen Jadi bagusnya kapan ya kira-kira minumnya bagi yang ada asam lambungnya gitu Bu Tri. Ada asam lambungnya ya. Asam lambung. Asam lambung. Untuk Ibu Dr. Armawati Arti ya, untuk yang asam lambungnya kalau minum apa tadi ya, kolagen karena Ya, kolagen itu tadi bahannya adalah dari stroberi ya, stroberi ya, dari stroberi yang ada vitamin A, vitamin C. Nah, untuk yang asam lambungnya tinggi ya, asam lambungnya tinggi atau mungkin punya penyakit lambung, untuk LVN kolagen sebaiknya jangan diminum dulu. Kalaupun minum misalnya yaitu dengan air yang tidak terlalu banyak sehingga asamnya itu tidak terlalu asam. Bisa seperti itu dilakukan. Tapi kalau misalnya memang asam lambungnya sedang naik atau sedang terasa asam lambungnya, sebaiknya kolagennya
tidak dahulu ya, tidak diminum dulu, tetapi disembuhkan dulu asam lambungnya. Kemudian kalau lambungnya sudah normal kembali, nah boleh baru diminum. Kalau kemudian ibu minumnya kemudian batuk, ya itu apakah kolagennya itu biasanya dibuat dengan air dingin ya, dengan air dingin bisa menyebabkan batuk ya. Dibiasakan di situ air yang anget-anget dikit atau air yang normal saja, suhu normal. Dan minumnya pelan-pelan agar tentunya kita tidak tersedak atau tidak batuk gitu. Kemudian kalau memang yang hubungannya kalau memang masih ada gangguan asam lambung ya tentunya seperti tadi gangguan asam lambung bisa yaitu kita gunakan dari produk-produk ini. Kalau saya biasanya kalau asam lambungnya ini menggunakannya adalah Evitgo atau susu kambing ya. Susu kambing terlebih dahulu, kalau kemudian sudah terasa nyaman, barulah boleh misalnya minum kolagen. Jadi jangan kolagen dalam perut kosong ya. Jadi perutnya sudah terisi, karena minum obat herbal itu tidak boleh kosong sama sekali langsung minum. Tapi juga nggak boleh terlalu penuh perutnya minum herbal ini. Jadi harus pada saat perut kita isi tapi isinya tidak terlalu kenyang, itu kita boleh minum obat-obatan atau minum produk dari PT BES ini. Jadi jangan kosong sama sekali. Jadi Bu Dr. Arma, mohon maaf, jadi kalau sedang lambungnya sedang terasa atau di sini ada nyeri-nyeri di lambung, sebaiknya jangan kolagen dulu, tapi minum susu kambing terlebih dahulu. Susu kambing terlebih dahulu untuk alasnya, nah baru nanti bisa minum kolagen. Kolagennya sesuai aturan saja, yaitu hanya 250 airnya atau 200 cc baru dengan satu kolagen atau satu saset kolagen, kemudian baru bisa diminum. Jadi bisa dengan Evitgo dahulu, baru nanti kemudian minum kolagen. Tapi kalau memang mahnya itu sangat parah, itu kalau saya baca di sini selain itu ada Haspro juga bisa digunakan untuk diminum. Kemudian juga LVN kalsi sebelum tidur itu juga boleh ditambahkan pada saat nanti malam hari sebelum tidur. Itu untuk mahnya. Tapi kalau minum kolagennya kemudian bikin batuk itu saya juga nggak tahu persis. Pokoknya airnya jangan air dingin, air yang normal atau air agak anget-anget gitu ya. Kemudian diminum pelan-pelan sambil berdoa. Tentunya kita selalu meminum obat itu dengan berdoa, membaca Fatihah paling tidak, dan juga dengan sholawat Nabi. Baru kita meminum produk-produk itu. Mudah-mudahan apa yang kita minum kemudian sesuai menuju ke tempat yang sedang sakit dan bisa sembuh seperti semula. Harapannya selalu berdoa sama Allah untuk meminta kesembuhan. Barangkali itu Bu Yulia yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Baik, Bu Yulia? Ibu. Terima Masih ada kasih. lagi Ya, kah? baik, terima kasih. Ada bagaimana Bu Dokter? Kira-kira sudah menjawab atas pertanyaannya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Dokter. Susu kambing dulu ya. Mohon maaf nih kalau belum Ya, sempat benar. jawabnya, baru perdana nih belajar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini masih ada lagi Bu Tri. Ya. Dari siapa ya Bu Tri? Bu Itse, SSC berapa ya Bu? Nah, ini Bu Tri, pertanyaannya, saya kalau kena sinar matahari, kenapa langsung pusing ya Bu Tri? Maksudnya gini Bu Tri, kali kalau kena matahari dia pusing, sebaiknya minum produk apa gitu sekali mungkin Bu Tri? Sebentar. Sudah jantung koroner dulu ya. Jantung koroner. Bu Siti Sulastri ya, ambasador Bu Siti Sulastri itu. Kalau kena sinar matahari, kenapa langsung pusing gitu ya. Padahal ya Bu Siti, gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Bu Haja. Iya. Kena sinar matahari pusing, padahal Kenapa Bu sinar Siti? mataharinya jam berapa dulu? Kalau sinar mataharinya masih pagi itu sangat bagus ya untuk kesehatan kita ya. Tapi yang sekarang ini karena memang cuaca sedang panas-panasnya, Ya, jam 9 saja sudah
panas luar biasa di luar gitu ya. Apalagi kalau sampai jam 11, jam 12 itu luar biasa panasnya di luar. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita mengalami pusing itu kan berarti di kepala. Makanya biasanya kepala kita harus menggunakan penutup. Udah pakai jilbab kita padahal. Tapi kalau kemudian waktu kita ini masih harus pakai helm kalau kita naik motor ya Bu ya. Karena untuk melindungi saraf-saraf yang ada di kepala kita ini. Sudah keras loh kepala kita tapi masih dilindungi dengan helm, karena kepala kita itu adalah merupakan pusat saraf, pusat pemerintahan dalam tubuh kita itu adalah sarafnya adalah di kepala kita. Oleh sebab itu kepala kita harus selalu dilindungi, panas pakai topi, ada pakai helm, ada pakai payung, itu antara lain adalah untuk melindungi saraf-saraf yang ada dalam kepala kita. Dan kalau memang kita kemudian kena matahari kok langsung pusing, itu tentunya banyak faktor ya Bu. Barangkali mungkin kita sedang lapar, belum makan, makanya kemudian ke bawah dari lambung sampai ke kepala. Bisa seperti itu ya. Kemudian kalau kita juga sedang flu, itu biasanya jangankan kena sinar matahari, nggak kena aja kepala kita juga ikut pusing. Makanya banyak penyebab kalau kita pusing kena sinar matahari. Gitu ya. Jadi kondisi kita seperti apa? Kalau misalnya kondisi kita sedang fit, sedang ini, insya Allah kena sinar matahari kalau cuma sebentar, kecuali kalau dijemur gitu ya. Kalau sebentar aja insya Allah sih tidak apa-apa. Jadi Bu Siti harus, kenapa? Saya kok pusing? Kenapa ya tadi? Apa saya belum sarapan ya gitu ya? Apa saya semalam kurang tidur ya? Kok jadi keliangan, belum jalan di sinar matahari? Nah seperti itu banyak kelelahan, kemudian kurang asupan makanan ya. Mungkin karena belum sarapan dan sebagainya bisa menyebabkan kepala kita pusing. Jadi banyak penyebab positif. Lalu minumnya apa ya? Kalau minumnya kepalanya pusing itu ya yang pertama ya kalau misalnya lapar makan dulu, makan yang bergizi, minum susu ya itu bisa untuk menyembuhkan. Susunya apa ya? Mau susu kambing atau mau susu LVN kalsi itu bisa aja digunakan untuk memberikan asupan gizi pada tubuh kita karena kemungkinan tadi belum sarapan. Tapi sebaiknya ya sarapan kalau memang belum sarapan. Kalau sudah sarapan ya dibantu dengan susu tadi, mudah-mudahan bisa. Dan juga bisa juga dengan meminum Bimek ya, meminum Bimek. Kalau misalnya memang itu daerah api ya, daerah kepala itu daerah api. Dengan meminum Bimek itu bisa mudah-mudahan bisa mengurangi rasa sakitnya. Jadi harus kita tahu dulu apa penyebabnya saya kok sampai pusing pada saat ini. Apakah kurang tidur? Apakah belum makan, apakah itu ya banyak penyebab sehingga untuk memberikan solusinya ya tentunya kalau memang seperti itu ya asupan makanan dahulu baru kemudian nanti meminum produk-produk yang disesuaikan dengan kondisi Bu Siti pada saat itu kenapa gitu ya. Begitu barangkali Bu Yuliati jawabnya. Terima kasih Bu. Kasih Bagaimana Bu? Putri. Terima kasih Bu Yuli Butar-Butar. Iya Bu Sri Sulastri, kenapa pusing? Mau mulus-mulus mau itu ya. Mau Star Ambassador. Iya makanya saya bilang pusing-pusing mau pembukaan itu Bu Sri. Amin. Jadi panas-panasan terus. Iya. Silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih Bu Haja. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan membantu jawabannya. Masih ada lagi Bu Yuliati. Masih Bu, masih. Sampai jam 10 loh, jatahnya sampai setengah 10. Ya udah, diselesaikan. Yang masih ada berapa? Oke, siap. Oke. Ini ada dari Bu Ise. Ya. Saya bermasalah dengan jantung koroner. Sudah 5 tahun mengkonsumsi obat-obat. Sekarang harus minum apa, Bu Putri? Ya. Nah, dari Bu Ise, berapa ya sih Bu? Ya, berapa ya? Dari Banten, nggak tahu dari SSB. Oh iya. Bu Ise masih ada. Ada Ibu. Makasih Alhamdulillah. Aduh, Ibu sedang piknik ini sudah bergembira. Mohon izin tidak membuka kamera. Baik Ibu, jadi pertanyaannya jantung koroner ya. Jantung koroner. Jantung koroner itu berarti jantungnya tidak mampu untuk memompa darah, pembuluh darah dengan mensuplai ya. Otot jantungnya itu agak lemah ya. Ciri-ciri jantung ini sering nyeri ya Bu ya.
kemudian Betul. tak pucat, kemudian kelopak matanya juga tidak kelihatan tidak sehat, dan tanda-tanda yang lain ya untuk jantung. Ibu sudah meminum obat dari dokter? Sudah? Iya, Ya. betul. Kalau obat jantung saya pakai bisoprolol, pengencer darahnya clopidogrel, kemudian yang di bawah lidah, kemudian juga dikasih banyak lah pokoknya Iya. obatnya itu. Saya Banyak sendiri sekali, karena saya juga sudah mendengarkan kata yang orang sedang Sunda testimoni sudah ya Bu, yang sakit jantung itu obatnya katanya sampai setangan ini, telapak tangan itu penuh untuk diminum. seumur Itu hidup mana 3 katanya. kali ya Bu Betul. sehari biasanya. Iya, Iya. iya betul. Alhamdulillah semua penyakit yang diberikan dari Allah SWT mudah-mudahan tetap ada solusinya. Ya Allah pasti memberikan solusi Amin. yang terbaik untuk kita, terutama juga untuk Ibu Ise yang katanya di situ jantung koroner. Solusinya tentunya karena jantung ini ya, karena lemahnya otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka kita melakukan olahraganya ringan saja Bu. Olahraga tetap jangan sampai tidak, tapi yang ringan-ringan saja ya. Jangan aerobik yang seperti itu, jangan. Jadi olahraganya ringan, mungkin jalan kaki pelan aja, nggak usah lari gitu ya. Istirahat juga harus cukup. Kemudian menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak gitu ya Bu ya, seperti apa, minyak kelapa, kemudian nggak boleh juga kena nikotin ya, jangan sampai merokok ataupun menghirup asap rokok ya, karena nikotin masuk dalam tubuh kita itu bukan kita sebagai aktif, tapi bisa juga kita perokok pasif karena di sebelahnya ada yang Betul. merokok gitu ya, kita hindari yang seperti itu. Kemudian jangan stres, jangan marah, makanya sesuai yang disampaikan oleh Umi Haja Elis Ratnasari itu, kita setiap saat kalau mau marah, nggak boleh marah gitu ya. Nggak boleh stres, harus dipraktekkan itu. Nggak boleh iri, temannya dapat motor. Kita harus senantiasa bersyukur, ya. Senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang diberikan kepada kita semua itu harus selalu disyukuri. Kemudian selain tadi istirahat, juga pikirannya harus dijaga. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang memang tidak bisa kita pikirkan ya. Jadi kita menjalani hidup itu dengan yang santai, artinya tetap berusaha, tetap kepasrahan pada Allah SWT itu tetap kita lakukan. Dan biasanya minum herbal kalau untuk jantung koroner itu adalah Haspro, Bu. Haspro, kolagen, sama LVN Slim. Itu biasanya dikombinasi. Haspronya 2 kali 1 juga setelah makan. Jadi 1 pagi, 1 sore misalnya. Kemudian kolagennya juga sama setelah makan 2 kali 1. Jadi 2 saset Bu. 1 saset pagi, 1 saset malam. Kemudian LVN Slim. Ya juga sama 2 kali 1. Itu setelah makan semuanya. Dicoba Ibu 3 jenis herbal itu, Haspro, kolagen, dan juga LVN Slim. Dikonsumsi rutin. Mudah-mudahan sambil berdoa tentunya, sambil mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan dengan silah PT BES dari produk-produknya, mudah-mudahan Allah mengabulkan sehingga kondisi jantung Ibu semakin hari semakin normal kembali gitu ya. Jadi bisa paling tidak mengurangi dan bisa normal seperti sedia kala. Tidak ada yang nggak mungkin kalau memang Allah sudah berkehendak. Barangkali seperti itu ya Bu, selalu berdoa. Izin bertanya Bu, izin bertanya. Iya. Saya ini kan baru ya, Bu Tri. Kemarin saya minum Haspro, iya betul, alhamdulillah enak, nyaman gitu. Cuman saya tuh nyoba Bimek gitu, kok saya berdebar-debar gitu, napas itu agak-agak sesek gitu. Gitu. Jadi mohon maaf saya belum tahu gitu apa yang harus dikonsumsi sama saya gitu. Cuman saya lihat ada teman saya itu malah kan beliau itu sudah stroke gitu ya. Justru saya tahunya dari teman itu. Beliau sudah mengkonsumsi produk ini, kelihatannya seger gitu. Malahan udah bisa jalan, padahal itu stroke gitu. Kok saya kemarin minum itu, saya nggak tahu apa komposisinya harus minum apa gitu. Cuman saya harus proma enak, agak-agak ringan. Tapi saya ketika minum Bimek, ya coba dicoba yang tadi dulu Bimeknya, sementara dihentikan dulu kalau memang berdebar-debar minum itu Bu. Jadi Haspro saja, LVN kolagen sama LVN Slim.
Untuk obat dari dokternya tetap diminum, Bu. Kalau misalnya ini tetap diminum, tapi dikasih jarak kira-kira 2 jam ya setelah minum obat itu. Jangan bersamaan. Bu Isa masih ada? Halo Ibu, Ya. masih ada Bu Isa? Ya. Jadi kalau obat dari dokternya tetap mau diminum, disilahkan, tetapi dikasih jarak kira-kira 2 jam. Ya. 2 jam baru meminum obat herbal atau herbal yang dari PT BES, yaitu Haspro, kolagen maupun LPNC. Barangkali itu Ibu Isa, mudah-mudahan bisa menjawab karena memang saya bukan dokter, saya hanya membaca, memahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Amin, amin, amin. Bagaimana Ibu? Bu Isa? Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Anissa. Oh iya, Bu Anissa. Putri, aku mau tanya dong. Aku tuh kalau malam tapak kaki tuh kayak tapak kaki itu apa sih? Iya, yang tapakan kaki itu sering banget kram, terus larinya tuh ke jempol. Berhenti sebentar, kram lagi. Berhenti sebentar, kram lagi. Itu kenapa tuh? Putri, apa memang darah yang kurang lancar? Obat apa yang harus aku konsumsi gitu? Haspro apa Bimek? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Tri? Ya. Langsung aja Bu. Baik Ibu siapa tadi? Anissa. Bu Anissa ya? Ya, Bu Anissa. Jadi kalau tadi di kakinya ya, di kakinya itu terasa agak sakit, kemudian berhenti pergelangan ya, tentunya pasti itu peredaran darah ya, kemungkinan peredaran darahnya memang kurang lancar ya, peredaran darahnya kurang lancar di sana. Oh, tapak kaki, Putri. Ya, telapak kaki. Telapak kaki. Dari telapak kaki. Jadi telapak kaki aja, di yang lain enggak? Seringnya dari telapak kaki aja kalau mau, apalagi kalau mau menjelang tidur. Sering banget gitu. Oh gitu. Terus Ibu yang sudah diminum apa? Yang dari produk ini yang sudah diminum? Aku sih minumin Haspro kalau mau tidur. Terus kalau Bimek aku minum sebelum makan. Soalnya kalau Bimek memang agak, aku rasa kayaknya agak keras ya kalau nggak buru-buru makan. Kayaknya agak ya lebih keras dari Haspro deh yang aku rasain gitu. Jadi kalau Haspro saya makan mau menjelang tidur, saya berani. Kalau Bimek enggak. Ya, kalau di Ibu merasa Bimek karena memang kandungannya Bimek itu kan ada cabai Jawanya itu ya, ada mericanya yang pedas ya. Jadi kalau misalnya ini diminumnya setelah makan saja Bu. Untuk Bimeknya diminumnya setelah makan ya. Setelah apa sebelum? Setelah makan aja, setelah makan. Jadi diminumnya setelah makan. Agar nanti kalaupun misalnya ada nyeri-nyeri di lambung, kalau sudah makan kan kemudian bisa tertutup. Dan minumnya biasa saja, langsung di ini aja, tidak dibuat puyer atau apa ya, langsung diminum saja. Jadi Bimeknya langsung diminum, tapi diminumnya setelah makan saja ya Bu ya, jangan sebelum makan. Jadi gitu. biar nanti peredaran darah di kakinya itu menjadi lancar gitu ya, jadi darahnya juga yang mungkin agak kental jadi bisa lebih encer gitu, sehingga kalau peredaran darahnya normal insya Allah semua tidak ada sumbatan, tidak ada hal-hal yang menghalangi peredaran darah, mudah-mudahan bisa menyebabkan organ kita menjadi normal kembali gitu ya. Tapi juga harus diingat, Ibu kan nggak setiap saat itu kakinya sakit seperti itu, diingat-ingat habis makan apa ya saya kok jadi kaki saya seperti ini gitu kan. Itu biasanya kita mengingat-ingat dulu apa yang dimakan. Oh, saya kebanyakan makan ini tadi, berarti misalnya seperti itu. Sehingga dengan mengingat-ingat apa yang tadi dimakan, kok terjadi seperti ini, maka nanti nggak diulangin lagi. Jadi makannya jangan banyak-banyak gitu. Jadi sesuai dengan porsi kita aja, pola makannya diatur juga, sehingga dengan menggunakan produk-produk ini tentunya ya jangan mentang-mentang di sini nanti menyembuhkan, yang proses lama, tapi ya tetap pola makan tetap kita atur ya, kita atur asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita itu harus kita atur sesuai dengan usia kita gitu ya. Jadi untuk Bimek silakan Bu diminum, tapi sesudah makan saja ya, mudah-mudahan itu bisa memperbaiki aliran darah dalam tubuh kita, itu juga bisa mengencerkan darah, itu juga untuk menormalkan gula darah juga bisa itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan Bimek Haspro-nya diminum menjelang tidur boleh ya Putri ya? Boleh, silahkan aja, boleh diminum menjelang tidur.
itu juga bisa setelah makan juga. Jadi diminum, mudah-mudahan nanti kombinasi itu bisa menyebabkan aliran darah menjadi normal kembali dan sistem dalam tubuh kita juga akan kembali normal. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya, mudah-mudahan dengan selalu Ya, bersyukur, makasih selalu Putri, berdoa dan juga salawat Nabi, mudah-mudahan bisa mohon kesembuhan sama Allah SWT. Amin. Makasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Putri, Udah selesai Bu. iya tuh kata Umi tadi, Ada setelah closing ini statement ya? dicukupkan. Ya. Berarti Putri langsung itu ya? Closing statement aja. Iya, oh oke Ya. oke gitu ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada malam ini. Untuk itu kami silakan kepada Ibu Tri untuk berikan closing statement-nya ya, Bu Tri. Baik, Bu Yulia, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan pada malam hari ini, saya akan memberikan closing statement. Yang pertama, bahwa kalau kita mau sukses di PT BES ini, kita cukup melakukan PCA saja. P-nya yaitu pakai produknya, kemudian ceritakan manfaatnya kepada orang lain dan juga peluang bisnisnya, dan kemudian ajak atau arahkan ke pertemuan atau ke seminar. Oleh karena itu, mari kita pakai produk-produk dari PT BES untuk tetap menjaga kesehatan kita dan agar kita bisa sehat sepanjang usia. Yang kedua, untuk meningkatkan bisnis kita, tiap bulan kita bisa melakukan repeat order atau RO dengan membayar Rp350.000. Kita akan mendapatkan 2 produk yang kita inginkan untuk tentunya menjaga kesehatan kita. Dan yang masih mengambil paket basic bisa mengupgrade menjadi paket reguler, ke paket bisnis, paket eksekutif maupun ke paket priority. Dan yang terakhir, mari kita nanti sesuai dengan pesan dari Abi juga, kita nanti bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, mari kita bersama-sama belajar, yaitu di Gria Wulansari Bekasi dengan tema Professional Leadership Training. Ya, kita mengikuti kegiatan itu dengan sungguh-sungguh, agar impian-impian kita yang ada, kita bisa mendapatkan solusi-solusi, sehingga kita bisa mencapai kesehatan yang afiah, sehat badannya, sehat rohaninya, dan juga sehat kantongnya. Mudah-mudahan kita semua bisa nanti bertemu yaitu di Gria Wulansari Bekasi untuk amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dan apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir batin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.